Pekan ini tema kita adalah The Essential, saudara. Tahun ini kita percaya di area barat kita akan masuk di dalam musim yang baru. Kita rindu ada culture Yesus dalam kehidupan kita. Kita rindu hal-hal yang gelap di-reveal oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengekspand kehidupan kita. Saudara, salah satu untuk kita mengalami expansion adalah kita di-strengthen. Kita memancarkan kokoh patok-patok kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya mau baca buat setiap kita, saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Sekali lagi, saudara. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Saudara, biarlah sepanjang tahun ini untuk kita mengalami expansion, mari kita merenungkan seberapa kuat dasar kehidupan kita. Apakah dasar kehidupan kita dibangun di atas dasar firman Tuhan? Apakah dasar kehidupan kita dibangun di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri? Saya berdoa, saudara, hari ini kita menerima pewahyuan akan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang sahabat. Saya mengenal hidupnya, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan. Dan saya percaya saudara hari ini akan diberkati oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Saudara siap menyambut firman Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan. Saya undang Rito berlari ke depan. Mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau siap menyambut firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat sahabat saya juga yang luar biasa. Biasakan dulu, sebelum dulu kasih salam samping kanan kirinya, katakan Allah kita luar biasa. Oke. Ya, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Salah satu dasar yang saya ingin share, ingin berbagi kepada teman-teman semua, hal-hal dasar, hal-hal esensi tentang kuasa pengertian. Kebetulan dalam 1-2 bulan ini saya dan istri saya tercinta bisa bangkit berdiri. Cia. Oke. Satu untuk selama-lamanya. Oke, nah. Hari ini saya ingin berbagi tentang kuasa pengertian. Nah, apa itu kuasa pengertian? Saya dulu berpikir bahwa mujizat terbesar, pemberian Allah terbesar di dalam umat Tuhan adalah mujizat. Saya dulu berpikir seperti itu. Dan saya berpikir bahwa mujizat terbesar atau pemberian terbesar dari Allah ketika Allah memberkati kita. Tapi semakin hari, semakin saya mengenal Allah, saya makin menemukan begini, bahwa hal yang terpenting dari pemberian Allah kepada saya dan saudara adalah kuasa untuk mengerti kebenarannya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ternyata kita mau lihat selanjutnya, kata pengertian itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yada. Nah, yada ini artinya mengetahui karena diberitahu. Jadi ada banyak orang, mereka berusaha untuk tahu, tapi mereka belum tentu tahu. Ya, nah, juga mengerti karena mengamati. Jadi hati yang mengamati sekali, hati yang rindu untuk mengerti. Dia mengamati, dan juga karena melalui pengenalan atau pengalaman pribadi. Nah, ini yang disebut pengertian. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Oke, jadi saya baru ngerti nih, ini hal yang luar biasa. Jadi pemberian Allah yang tertinggi, apakah mujizat, apakah berkat dalam hidup kita, ataukah kuasa untuk mengerti kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kenapa saya bilang ini luar biasa? Saudara kalau perhatikan, dimanapun Yesus berada selalu ada 3 golongan ini. Golongan yang pertama yang saya sebut dengan ahli Taurat. Coba kita lihat ahli Taurat. Yang pertama ahli Taurat. Saudara lihat ya, di mana ada Yesus selalu ada 3 golongan ini. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Kalau saudara baca Alkitab nanti akan ketemu 3 golongan ini. Golongan yang pertama adalah golongan ahli Taurat. Nah, ahli Taurat mereka tidak menerima mujizat dan mereka tidak mendapatkan pengertian. Jadi mujizat mereka nggak terima dan pengertian mereka juga tidak mendapatkannya. Nah, golongan yang kedua adalah orang banyak. Nah, orang banyak, Alkitab selalu berkata di mana ada Yesus, di situ orang banyak berbondong-bondong. Betul saudara ya? Kalau saudara pelajari Alkitab. Nah, ada ini golongan yang kedua, orang banyak. Orang banyak ini mereka menerima mujizat. Kalau saudara lihat di Alkitab, 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan puluhan ribu orang. Saudara lihat ada banyak orang yang sakit dan kemudian dibangkitkan.
Ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang orang banyak boleh terima, tapi mereka tidak mendapatkan pengertian. Nah, saudara, pengertian diberikan kepada siapa? Kita lihat golongan yang ketiga adalah murid-muridnya. Oke? Kita lihat. Nah, ternyata murid-murid ini mereka bukan cuma menerima mujizat, tapi mereka mendapatkan pengertian. Mereka diberi kuasa untuk mengerti kebenaran. Itu sebabnya Yesus berkata, kepada mereka aku tidak bicara secara berterus terang, tetapi kepadamu aku bicara secara terus terang. Artinya begini, mereka diberi kuasa. Itu sebabnya tadi pengertian dari kata mengerti artinya yada. Yada artinya bukan kita berusaha untuk tahu, tapi kita diberi tahu maka kita tahu. Jadi itu sebabnya yang diberikan itu adalah murid-muridnya. Berarti begini, kalau saya boleh simpulkan, saudara, berarti pengertian ini adalah pemberian tertinggi yang Allah berikan kepada saya dan saudara, ya. Karena cuma diberikan kepada murid-muridnya. Coba tanya sama samping kanan kirinya, dari 3 golongan ini, kamu golongan yang mana? Oke. Oke. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Golongan murid-murid bisa lambaikan tangannya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kita, ya. Wah, dari wajahnya sih semua kelihatan golongan murid-murid, ya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, ya. Nah, saya berarti ngambil kesimpulannya gini, Bapak Ibu. Saya mulai ngambil kesimpulannya begini. Berarti syarat untuk menjadi murid adalah mengerti, punya kuasa untuk mengerti. Itu syarat utama. Ya, kalau Anda ingin menjadi murid Tuhan, saudara harus punya kuasa untuk mengerti. Karena tidak semua orang diberi kuasa untuk mengerti. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat ini ayat luar biasa banget, ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Saudara, kita lihat penjelasan saya sedikit aja. Jadi begini, kalau saudara lihat di ayatnya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Berarti Allah itu punya rahasia. Nah, kalau kita boleh simpulkan, berarti rahasia Allah sama dengan kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara mau dapat kemuliaan Allah, temukanlah rahasia Allah. Nah, kemuliaan saya dan saudara, kemuliaan raja-raja, saya berpikir raja-raja di situ adalah Raja Daud, Raja Salomo. Ternyata waktu saya pelajari raja-raja, ini sebenarnya R-nya huruf kecil, cuma saya salah tulis nih. Jadi raja-raja itu raja kecil, ya, dan rajanya banyak. Nah, saya teringat tentang pengajaran bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita diurapi dengan 3 urapan. Urapan yang pertama apa? Urapan menjadi nabi, betul? Yang kedua, urapan untuk menjadi imam, dan yang ketiga, urapan untuk menjadi raja. Jadi ketika saya dan teman-teman percaya kepada Yesus, maka secara otomatis kita adalah raja-raja. Dan berarti begini, kemuliaan raja-raja di situ dimaksudkan mungkin kemuliaan saya dan saudara. Jadi kemuliaan saya dan saudara adalah mengerti rahasia Allah. Oke, jadi kalau saudara mau menemukan kemuliaan Allah, saudara mesti selidiki. Nah, saya baru teringat nih, saya baru mengerti kenapa waktu Tuhan tanya sama Salomo, apa yang engkau mau daripadaku? Terus Salomo jawab apa? Hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kuasa untuk mengerti, untuk menyelami isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan apa? Saudara kalau baca Alkitab, Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo. Karena Salomo meminta sesuatu yang paling Allah ingin berikan kepada anak-anaknya. Wow, jadi itu permintaan yang pas Salomo minta, Tuhan langsung bilang gini, itu yang gue ingin kasih tuh. Dan waktu Salomo menerima hikmat, Salomo menerima semuanya. Amin. Amin. Nah, saya baru teringat lagi tentang Rasul Paulus, ya, dia berdoa begini bahwa Tuhan, aku berdoa supaya setiap kita kalau saudara baca surat-suratnya, setiap surat pasti ada kalimat tersebut. Kalimat ini seperti ini. Aku berdoa supaya kita dapat menyelami betapa besar, betapa dalam dan betapa luasnya kasih apa? Kasih Kristus dalam hidup kita. Ternyata untuk bisa menyelami, kita butuh pengertian dari Tuhan. Amin. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, kita baca satu ayat lagi. Dan nanti saya ada kesaksian. Jadi saya sama istri nanti mungkin tidak bisa maju depan, ya.
Untuk kesaksian dikit. Dia agak gugup kalau maju ya teman. Oke, kita baca satu ayat lagi sama-sama. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya baru ngerti ya, saya punya anak komsel, anak binaan. Bertahun-tahun saya ajari dia tentang firman Tuhan, saya ajarin. Hidupnya bukan semakin baik. Makin hari saya menemukan dia makin rusak hidupnya. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya mulai merasa ini orang nggak taat, ini orang nggak benar. Dengar firman nggak berubah, ya. Udah datang ke gereja, ya, bikin panasin bangku aja, nggak berubah hidupnya. Setelah bertahun-tahun dia datang ke saya dan dia menceritakan bahwa dia ngalamin sebuah perubahan. Nah, saya penasaran kenapa dia bisa berubah. Dan waktu dia cerita, dia bilang begini, Kak, saya baca Alkitab, ada satu ayat itu berkata bahwa saya bisa hidup menjadi anak Allah karena di dalam diri saya ada benih Allah. Saya tanya lagi sama dia, kamu sebelumnya udah dengar ayat ini belum? Udah. Terus udah baca? Udah sampai bosan. Tapi kenapa dulu kamu baca kamu tidak berubah? Karena tidak dibukain pengertian. Saya baru ngerti begini. Jadi akhirnya sekarang di komsel, orang mau nakal, orang mau apa, saya nggak peduli. Yang saya berdoa begini, Tuhan singkapkan pengertian buat orang-orang itu. Karena ketika mereka ngerti, nggak usah kita suruh untuk bertobat, mereka pasti akan bertobat dengan sendiri. Nah, saya mau tanya, bukankah kita dulu juga begitu? Dulu saya ingat ya, di Ambon, di Manado, saya diinjili puluhan pendeta, puluhan pendeta. Diinjili, didatangin, diapain semua saya kagak ngerti. Tapi ketika Tuhan mulai selingkar kepada saya, nah yang saya bilang gini, klik, atau saya bilang aha, nah itu kita dapat pengertian, langsung saya bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bertanya begini, Tuhan, kenapa Yesus Tuhan begitu dahsyat mau jadi anak, mau jadi manusia yang paling hina lagi kan? Kenapa Tuhan kok bisa jadi manusia? Saya nggak bisa mengerti dengan pikiran saya. Tapi ketika Tuhan bukain buat saya pengertian itu, saya baru bisa menyalaminya. Saya baru bisa mengerti. Nah, saya baru mengerti gini, kalau orang nggak ketemu dengan kuasa pengertian, hidupnya akan tetap sama. Nah, kita berdoa nih supaya kita minta. Berarti harusnya di gereja, di komsel, yang kita kejar bukan hanya berkat, yang kita kejar bukan cuma hubungan, tapi yang kita kejar adalah kita berdoa supaya Tuhan bukain pengertian buat kita. Amin. Oke. Nah, saya teringat dengan sebuah kisah tentang Ayub. Jadi, saudara, kita baca sekali lagi ayat ini. Ini ayat bagus banget. Ya, sama-sama 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kebenaran yang kita ketahui karena Tuhan menyingkapkan buat kita, karena kita diberi kuasa pengertian. Nah, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Saya dengar tentang Ayub, ya. Nah, merdeka. Saya berpikir kita tuh udah merdeka. Saya udah merdeka. Nanti saya kesaksian. Ternyata saya belum merdeka banget. Nah, Ayub juga berpikir bahwa dia udah merdeka. Ternyata Ayub belum merdeka. Dulu saya diajarin sama pendeta saya, kalau Ayub itu waktu diproses orangnya benar. Ternyata pas saya pelajari Alkitab, waktu dia diproses, dia lebih parah dari hidup saya. Makanya saya baru ngerti, penting sekali kita menyelidiki Alkitab. So, kita menemukan rahasia-rahasia yang luar biasa. Kalau kita cuma dengar dari seorang pendeta, ya cuma pandangan pendeta tersebut. Nah, saya bertahun-tahun dikasih tahu bahwa Ayub itu orang yang benar. Waktu diproses dia tetap memuji Allah dan sebagainya. Nah, ternyata begini, Ayub baru ketahuan siapa Ayub waktu diuji. Makanya saya percaya begini, setiap saya dan saudara pasti semuanya akan diuji. Nah, lewat ujian itu baru ketahuan apakah kita sudah benar-benar merdeka atau belum. Nah, dicobain dan diuji beda. Kalau dicoba itu goalnya adalah menjatuhkan, menghancurkan. Tapi kalau diuji sama kayak begini, guru dia udah ngajarin matematika kepada muridnya. Setelah diajar, dia belum nggak uji murid-muridnya. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan muridnya. Tujuannya begini, untuk mengetahui apakah si murid ini di kepala muridnya apa yang diajarkan guru ini udah dapat dimengerti. Nah, sama Allah menguji kita, bukan mencoba kita, supaya Allah ingin tahu apakah di dalam hati kita apa yang Allah mau itu sudah ada atau belum. Nah, semua mesti lewat ujian, ya. Nah, saya mau mengerti begini, waktu Ayub diuji, ternyata Ayub nggak beda jauh sama kita. Ya, dari ayat pasal, bukan ayatnya, pasal 6 sampai pasal 41 itu ada berapa pasal, saudara?
Pasalnya ada berapa ya? 42, tapi dari pasal 6 sampai pasal 41 berarti ada 35 pasal. Dan waktu saya baca pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, 10 sampai 41, saya simpulkan begini, isinya sama aja. Isinya gini, jadi teman-temannya Ayub datang, mereka menghina dia, mereka menyalahkan dia, dan yang dilakukan Ayub begini, membela diri. Dia mulai membela diri, oh enggak, saya nggak salah. Saya ini orang benar, kalau biar perlu kita ke pengadilan. Ya, kita ke pengadilan karena dalam zaman dulu diadili. Di setiap desa, di setiap perkampungan ada pengadilan. Nah, di pengadilan itu diadili siapakah yang benar dan siapa yang salah. Dan Ayub berkata, kalau biar perlu kita ke pengadilan dan adili aku, apakah aku salah atau benar. Nah, Ayub berpikir bahwa dia menerima semua yang Tuhan kasih dalam hidupnya itu karena kepantasannya, karena kesalehannya, karena kerajinannya, dia menerima semua itu. Nah, apa yang terjadi? Semakin dia berdebat, makin panjang. Ayat 6, dan di dalam proses itu, kalau saudara baca nanti di ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, sampai ayat 41, saya temukan begini. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Ayub itu mulai mengutuki hari kelahirannya. Dia mulai gak pingin hidup. Dia bilang, kalau biar perlu aku langsung mati, aku gak perlu hidup. Dan saya mulai menyadari begini, waktu saya baca dari Ayub begini, kalau kita diproses Tuhan dan kita berontak terus dan kita menyalahkan orang lain dan kita tidak mau berserah sama Tuhan, yang saya temukan begini, prosesnya makin hari makin panjang. Prosesnya makin hari makin panjang. Yang ujung-ujungnya buang-buang waktu. Kita sama sampingkan yang kiri. Mau cepat atau panjang? Nah, tapi saudara lihat ya, di ayat 42, kita nggak punya waktu untuk buka Alkitabnya. Di ayat 42, kalau saudara pelajari ayatnya, di ayat 42, di pasal 42, itu pasal terakhir dari kitab Ayub. Kitab Ayub kan ada 42. Nah, 6 sampai 41 itu proses, 42 itu kemenangan. Nah, saya mulai pelajari kemenangan Ayub itu dimulai dari Ayub berkata begini. Dia baru sadar, dia klik. Dia baru mengerti bahwa semua yang dia terima bukan karena kesalehannya, bukan karena kesanggupannya, bukan karena kepantasannya, tapi karena kemenangan. Waktu dia sadar itu, terus dia bilang begini, kalau dulu aku menceritakan Tuhan dari kata manusia, tapi sekarang aku menceritakan Tuhan karena aku mengalaminya. Jadi orang sekelas Ayub ternyata belum tentu benar-benar mengenal Tuhan, tapi lewat ujian Ayub baru bisa mengenal. Ayub baru bisa kebuka, ternyata dia juga belum benar-benar mengasihi Tuhan. Dan di situ di ayat 42, kalau saudara pelajari, ketika dia menyadari di ayat bawahnya, dalam Tuhan memperbesar kehidupannya. Kekayaannya diganti berapa banyak? 2 kali. Anaknya diganti berapa banyak? 2 kali. Nah, saudara yang ingin punya banyak anak, saudara butuh kuasa pengertian. Oke, saya cukup 2 aja. 2 anak cukup, jangan banyak-banyak ya. Biaya mahal soalnya. Oke, lagi krisis kasino ya. Oke, nah, saya akan akhiri khotbah saya dengan kesaksian saya. Bisa ditampilkan? Jangan dulu, dan ayatnya jangan dulu. Saya nggak akan lama-lama. Sebentar lagi akan selesai. Iya. Nah, saya dan istri kita seperti teman-teman tahu. Setahun yang lalu itu kita punya anak yang kedua, lahirnya prematur. Nah, waktu lahir prematur itu kita habis sangat besar sekali, dan saya berpikir badainya sudah berlalu. Ternyata badainya bukan berlalu, badainya makin nambah. Nah, waktu itu kita udah habis banyak dan kita utang banyak sekali, dan yang luar biasa, income kita itu turunnya drastis kan. Sampai saya itu dari berat badan itu turun, saya timbangnya sekitar 10 kilo. Karena saya ngalamin stres yang berat banget. Sampai malam itu saya nggak bisa tidur. Jam 12 kalau bisa tidur, jam 1 nggak bisa tidur, stres ya. Saya ketakutan, saya khawatir, saya di penjara. Istri saya juga sama, makanya kurus juga. Jadi kalau gak bisa kurus, ada satu tips dari saya. Saudara udah tahu ya?
stres. Itu langsung turunnya apa? Drastis. Jadi sampai teman-teman saya kalau ketemu saya, Rin, kok muka lu jadi kurus banget, lu ngalamin apa? Wah, mereka langsung ketahuan ya. Kayak cerita nggak ya? Nah, saya sampai ketakutan, saya di penjara, saya khawatir. Dan income-nya makin turun, utangnya makin banyak, kartu kreditnya makin numpuk. Waduh, platinum lagi. Waduh, udah setiap hari itu saya ditelepon sama pacar gelap saya. Kartu kredit, pacar gelap. Telepon, saya jadi stres. Sampai nggak bisa tidur. Dan saya doa begini, saya doa 1 tahun terakhir ini, Tuhan buka pintu, Tuhan buka pintu, Tuhan buka pintu. Pintunya nggak dibuka, makin ketutup. Saya berdoa, Tuhan buka pintu, nggak kebuka. Tuhan berkati di sini saya, nggak diberkati. Saya makin stres, saya mulai menyalahkan Tuhan, saya mulai ragu sama Tuhan, saya mulai khawatir akan Tuhan. Dan saya mulai khawatir nggak bisa menghidupi anak-anak saya. Saya lihat anak saya kalau udah tidur, saya pulang dari aktivitas, saya lihat begini, jangan-jangan besok saya nggak bisa hidupi mereka. Karena income-nya makin hari makin turun, dan saya nggak punya pekerjaan lain. Pekerjaan itu cuma satu-satunya itu. Waduh, saya mulai khawatir. Saya di penjara, saya terikat, saya dibelenggu dengan rasa takut dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Dan doanya apa? Buka pintu terus. Tuhan buka pintu, pintunya nggak kebuka. Pintunya apa? Ketutup terus. Pekerjaan saya, bisnis saya bukan makin naik, bukan membaik, makin parah. Dan satu malam saya sharing sama istri saya bilang, saya siap nggak sih kalau sampai mobil kita ganti, kalau sampai rumah kita jual. Nah, saya bersyukur punya istri, dia ngomong begini sama saya, dia panggil saya Say. Say, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Tapi kita belum merdeka. Satu malam kita tidurnya pisah, bukan karena kita bisa ranjang, bukan ya. Karena anak saya yang pertama itu mesti tidurnya satu kamar dengan istri saya. Dan anak yang kedua itu tidur dengan saya satu kamar. Karena kalau mereka tidur, satu nangis, satu bangun. Nah, kedua sama yang kedua sama istri saya, dan yang pertama sama saya. Ketahuan ya. Tepuk tangan dong. Nah, anak yang pertama sama istri saya, maksud saya itu. Anak yang pertama sama istri saya, dan anak yang kedua sama saya. Anak yang pertama sama saya, anak yang kedua sama istri saya. Karena kalau digabungin, satu nangis, satu bangun, akhirnya kita tidurnya pisah. Nah, waktu saya lagi tidur sama anak saya yang pertama, si Lionel ya, si istri saya datang ke kamar nih. Dia datang, dia bangunin saya malam-malam. Saya kaget dong, ada apa nih? Pas dia bangun, si Del bisa aja. Pas dia bangunin saya kaget, saya tanya, ada apa Say? Dan dia mulai bangun dulu, kita coba sharing. Aku dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, dia buka ayat ini tentang Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Karena kita nggak punya waktu, bisa baca di rumah. Atau kita punya waktu untuk baca? Punya ya, masih ada waktu ya. Oke, kita tampilkan ayatnya. Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini ayat luar biasa, ya, luar biasa. Boleh kita tampilkan? Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bisa ditampilkan? Kalau nggak kita baca aja ya. Lalu Sadraq, Meshach dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. jika Allah kami yang kami tidak sanggup melepaskan kami, Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. tetapi seandainya tidak, betapa Tuanku mengetahui Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan.
Nah, waktu istri saya sampaikan ayat ini dan dia suruh saya baca, waktu saya baca, saya dimerdekakan, saya diberkati sekali. Saya kayak ngalamin sebuah terobosan dalam hidup saya. Saya udah sering baca ini ayat, tapi ayat ini gak jadi pengertian buat saya. Tuhan gak bukain pengertian, tapi malam itu saya mulai menemukan sebuah pengertian yang luar biasa buat saya. Nah, saya berpikir begini. Saya berpikir Tuhan tanya dalam hati saya, Tuhan mulai bawa saya untuk mengimajinasikan ayat tersebut. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu akan diperhadapkan dengan sebuah perapian menyala-nyala. Dan saya mau tanya, api itu jauh apa dekat? Api itu udah di depan mereka, betul? Dan kematian itu bukan tunggu besok, bukan tunggu 5 jam, tapi kematian itu udah di depan mereka. Dan saudara perlu tahu bahwa hal yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Setuju dengan saya? Dan apa yang terjadi? Mereka diperhadapkan dengan keadaan yang begitu luar biasa. Dan mereka diberi sebuah kesempatan oleh raja supaya mereka terhindar dari semua itu. Dan kesempatannya sangat gampang sekali. Mereka cuma menyangkal aja Allah yang mereka sembah. Dan seketika itu mereka tidak akan menemukan api yang menyala-nyala, yang akan menghancurkan kehidupan mereka, yang akan mengakhiri kehidupan mereka. Tawarannya sangat simpel, sangat mudah untuk dilakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka berkata apa? Kalau Tuhan bisa melepaskan kami akan tetap menyembah Dia. Tapi kalau Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami juga akan tetap menyembah Dia. Waktu saya baca itu saya bilang keren ya. Ternyata saya baru ngerti mengasihi Tuhan itu ini. Selama ini saya berpikir mengasihi Tuhan itu kalau pintu kebuka, kalau saya diberkati, kalau anak saya sehat. Pertanyaannya, kalau pintu nggak kebuka, pintu ketutup, masih sayang? Ya, dan banyak orang datang ke gereja, mereka taat, tapi sebenarnya mereka tidak mengasihi Tuhan. Ada banyak orang mereka kasih perpuluhan supaya mereka tidak ada dalam apa? Masalah dan kutuk. Mereka ke gereja, mereka hidup benar supaya mereka diberkati. Orang taat belum tentu mengasihi. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah minta kita mentaati. Tuhan minta kita mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, kita pasti mentaati. Amin. Nah, waktu saya baca ini saya baru gila. Selama ini saya bilang saya udah mengasihi Tuhan, kita udah mencintai Tuhan, kita udah berhidup buat Tuhan. Ternyata kita enggak. Karena selama ini saya hanya tahu begini, Tuhan buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Dan saya makin takut, makin khawatir. Yang makin depresi, makin stres. Tapi ketika ayat ini disampaikan, ayat ini saya udah sering baca, udah baca berkali-kali, tapi nggak pernah dapat remanya, nggak dapat pengertiannya. Tapi waktu pengertian Allah berikan dan lewat ayat ini, saya mulai menemukan sebuah kebenaran. Ternyata mengasihi Allah tidak sama dengan percaya kepada Allah. Karena banyak orang percaya, tapi tidak semua orang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Dan malam itu saya dan istri mulai ganti doanya. Kita berdoa begini, Tuhan, kalau pintunya tertutup, kami tetap akan mengasihi Tuhan. Kalau pintunya kebuka, kami akan tetap bersyukur dan mengasihi Tuhan. Tapi kalau seandainya tidak, Tuhan, kami mau belajar mengasihi Allah dengan setulus hati. Kami mau belajar untuk mengasihi Allah sepenuh hati kami. Dan saya baru mengerti mengasihi Allah itu bukan ketika doa kita dijawab. Seandainya doa kita nggak dijawab, apakah kita masih tetap mengasihi Allah? Dan saya baru ketemu nih ini. Dan apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Dan malam itu saya jadi orang untuk pertama kalinya dalam proses hidup saya. Dan selama proses itu saya nggak bisa tersenyum. Mukanya cemberut kayak pepaya jatuh dari lantai 70. Aduh, stres gitu ya, stres, takut, stres, khawatir dan sebagainya. Tapi ketika saya melepaskan itu, saya berdoa ini, Tuhan, kalau terbuka, oke. Kalau tutup juga gak ada masalah. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya jadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Saya bahagia banget, saudara. Ya, saya bahagia, saya senang luar biasa. Saya mau tanya sama saudara, pertanyaan ini, masalah saya sudah selesai? Masalahnya masih sama? Tapi cara saya melihat masalah itu jauh berbeda. Wah, itu saya merdeka banget, saudara. Saya merdeka. Saya baru ngerti nih, inilah kunci hidup orang yang paling bahagia di muka bumi.
Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Saudara, dan hari itu kita ambil keputusan untuk jual mobil kesayangan saya. Dan saya ganti dengan mobil second. Waktu mau jual itu harga dirinya jatuh, saudara. Tapi setelah baca ini, ada masalah. Mau pakai mobil apa aja, harga diri. Oke. Dan kita udah siap-siap nih. Kalau rumah dijual, tetap menyembah Tuhan. Amin. Oke, dan sama samping kanan kirinya. Kamu gimana? Siap. Oke, kita berdoa Tuhan serta kita ya. Oke, nah, dan satu ayat lagi yang memerdekakan saya. Kita lihat, ada satu ayat lagi. Klik. Oke, bukain ayatnya supaya sah gitu ya. Kalau nggak ada ayatnya nggak sah. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Alkitab berkata bahwa saya dan saudara adalah pendatang dan perantau di muka bumi. Saya tidak pernah menemukan orang yang pendatang perantau dia men-set hidupnya untuk selamanya di bumi. Kita cuma pendatang dan perantau. Nah, waktu saya dapat kebenaran ini untuk kedua kali memerdekakan saya. Dan saya berpikir begini, yes, ada rumah, nggak ada masalah. Nanti kita punya rumah di surga, di langit baru dan bumi baru. Amin. Oke, saya merdeka luar biasa. Karena saya sadar kita cuma perantau dan pendatang di muka bumi. Oke, kita cuma pendatang dan perantau. Rumah kita bukan di bumi. Jadi keinginan kita harusnya di surga. Hari ini saya nggak masalah, bisnis saya diberkati oke, bisnis saya nggak diberkati oke. Satu hal yang saya percaya, Tuhan pelihara kita. Tuhan pasti pelihara. Berat memang, nggak gampang, karena udah punya anak. Kalau cuma saya sendiri udah biasa susah, udah bosan dengan susah, udah bosan dengan proses. Tapi ketika lihat anak, waduh, anak udah biasa kita kasih fasilitas ini, tiba-tiba harus turun fasilitas ini. Wih, itu nggak gampang. Kalau kita yang turun fasilitasnya biasa, anak. Tapi kebenaran ini memerdekakan saya. Saya percaya Tuhan pasti memelihara. Oke. Nah, lalu minggu yang lalu saya datang khotbah di sebuah yayasan, namanya Wahana Tour and Travel. Dia punya grup cukup besar. Dan pada saat saya datang diundang sama ownernya, pemiliknya. Dan pemiliknya waktu dengar saya sampaikan ini, pemiliknya diberkati. Ternyata dia ajak saya ketemu dan dia ucapin terima kasih. Tuhan membukakan sebuah pengertian. Dan untuk pertama kali setelah ini proses, dia ngalamin sebuah kemerdekaan. Saya tanya kenapa? Ternyata dia baru habis ditipu rekan bisnisnya itu puluhan miliar. Dia berdoa dipanggil pendeta, doain supaya uangnya balik. Dia pikir pendeta bisa bikin uangnya balik. Ya kembali-balik saudara. Tapi untuk pertama kalinya dia merasa bahagia. Waktu saya share ini dan dia nangkap kuasa pengertian, dia bilang begini sama saya, Pak Rinto terima kasih. Hari ini saya sudah melepaskannya. Kalau Tuhan balikin, saya bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak balikin, saya pun tetap mencintai Tuhan. Ternyata selama ini saya mencintai Tuhan. Kalau bukan begini, apapun yang terjadi. Belum. Tapi hari ini Pak, dia ketemu saya pribadi, apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap mengasihi anak. Amin. Kalau saya nggak ngalamin ini, si ibu ini nggak ngalamin ini. Jadi kalau kita ngalamin sesuatu karena Tuhan mau pakai kita untuk memenangkan banyak orang. Amin. Oke, terakhir, pemain musik boleh naik? Iya. Oh, biasa kan kalau udah lama pemain musik naik ya, berarti saya nggak telat ya. Karena saya yang minta pemain musik naik. Biasanya kan lagi ngomong pemain musik naik, nah itu tandanya udah selesai. Kalau ini berarti saya kecepatan ya. Kita agak lama lagi? Enggak. Oke. Semoga apa yang saya sharing bisa jadi berkat. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Ini lagi heboh di internet, lagi heboh. Saya nggak tahu saudara dapat. Yang dapat istri saya, karena istri saya sekarang selain jaga anak, dia suka buka. Semua informasi dibuka. Nah itu, jadi Google sekarang temannya sambil jaga anaknya.
Nah, dia juga cerita sama saya, dan itu bikin kita juga merdeka. Boleh diiringin sama musik sedikit biar agak romantis gitu. Agak melo gitu. Oke. Waktu istri saya cerita, kisahnya seperti ini. Pas dengan kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, apa maksud Tuhan dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Satu kali ada seorang dokter ini dokter ahli terbaik di dunia untuk kanker. Dan dia akan melakukan perjalanan ke satu negara untuk mengadakan seminar. Dan dokter ini adalah tamu utama di dalam seminar tersebut. Waktu dia naik pesawat, di tengah perjalanan ada udara, cuaca yang membuat pesawat ini harus mendarat di tengah perjalanan. Singkat cerita, pesawat ini mendarat di tengah perjalanan. Tapi karena saking penting tugas dan kehadirannya, si dokter ini berusaha untuk melalui jalan darat. Dia beli tiket kereta dan dia ingin menembus perjalanan ini dengan naik kereta. Waktu dia mau naik kereta, di kereta diumumin perjalanan tidak bisa dilakukan karena cuaca sangat buruk. Dan akhirnya dia menyewa mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tapi apa yang terjadi? Mobil pun gak bisa jalan karena jarak pandangnya begitu dekat. Semua gak bisa. Dan akhirnya dia di kota itu dia ketemu dengan seorang ibu. Dan ibu ini ajak si dokter ini mampir di rumahnya untuk mandi, makan dan bisa minum. Dan dokter ini memenuhi permintaan ibu tersebut. Dan tibalah mereka di rumah. Setelah makan mandi, di ruang tamu ada seorang bayi yang tergeletak di tempat tidur bayi. Dan si dokter ini tanya, "Bu, ini anak siapa?" Dan ibu ini bercerita, "Ini anak saya, sejak lahir dia mengidap satu penyakit kanker, tapi kankernya ini sangat ganas. Saking ganasnya nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tapi katanya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan. Namanya Dokter Mat. Dan saudara tahu di depan perempuan ini itu adalah Dokter Mat. Dan Dokter Mat waktu dengar kesaksian ibu ini, si ibu ini bilang gini, kita nggak punya uang untuk bawa anak saya ketemu dengan Dokter Mat. Kita nggak punya dana yang cukup untuk perjalanan aja udah butuh pesawat. Kita nggak punya uang, apalagi untuk bertemu dengan dokter. Dan biaya sangat besar. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa supaya suatu hari kita dipertemukan dengan Dokter Mat. Dan Dokter Mat ada di depan ibu. Saudara, apa yang terjadi? Dokter Mat dirawat Tuhan. Dia nangis. Di kesaksiannya diakhiri dengan dia menulis begini, God is real. Allah itu real. Allah itu ada. Kok bisa? Perjalanan saya ditutup semua. Tujuannya cuma satu, ketemu ibu ini. Ibu ini pun akhirnya dijamah Tuhan. Kisah ini waktu istri saya sampaikan kepada saya jadi merdeka. Saya percaya. Saya gak ngerti akan hari esok, karena hari esok itu milik Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, semua yang terjadi Tuhan menjadikannya indah bagi kita semua. Amin. Akhirnya pakai berdiri kita datang sama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di Abalok Ministry.
Apa ya? Wah, lu nggak tahu, Lik. Berarti minggu lalu lu nggak datang ya? Jadi itu adalah acara pagelaran 180 derajat. Acaranya keren abis, dan yang pasti semua yang hadir di sana mengalami lautan Tuhan yang luar biasa, Lik. Wah, sayang banget dong gua bisa datang. Tenang aja, Lik. Kalau lu mau mengalami lautan Tuhan yang luar biasa, ada satu lagi di momen yang keren banget. Oh ya? Apaan tuh? Ini adalah acara SPK, saya pengikut Kristus. Jadi di sana kita akan dilengkapi dengan dasar-dasar iman yang benar supaya hidup kita bisa lebih maksimal lagi di dalam Yesus. Wah, seru tuh kayaknya. Acaranya kapan, Le? Kelas pertama SPK akan dimulai hari ini pukul 2:30 sore di Auditorium Beleza lantai 3. Jadi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin ikut kelas SPK, masih belum terlambat untuk mendaftarkan diri Anda di counter setelah ibadah selesai. Ada satu lagi nih, Le, acara yang gak boleh dilewatin. Apaan tuh, Lik? Jadi, ini ada Prayer and Worship Celebration atau PWC. Acaranya diadakan hari Selasa, tanggal 22 September pukul 7:30 malam di Maisonette lantai 1. Di sana, yang pastinya kita akan bersama-sama berdoa dan menyembah sebagai kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Jadi, sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sebuah perkataan yang luar biasa dari Yosua yang menyatakan bahwa kekuatan kita tidak ditentukan dari usia, melainkan dari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan rindu sekali di usia berapapun kita saat ini untuk kita terus-menerus melayani dan bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu, rindukah Anda memiliki semangat seperti Yosua yang walaupun di umurnya yang ke-85 ia tetap berapi-api untuk melayani Tuhan? Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah senior yang diadakan Sabtu depan, tanggal 26 September pukul 3:30 sore, bertempat di Gedung Maisonette lantai 2, ruang 4. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sekian apa yang bisa minggu ini. Saya Felix. Dan saya Leo. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saya percaya saudara bahwa tantangan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mau kita menjadi pemenang, amin. Bagi saudara, mungkin saudara sudah pernah ikut SPK pemenang, tetapi hidup saudara belum mengalami kemenangan. Pastikan sore hari ini saudara hadir di dalam SPK pemenang kelas yang pertama di Abalov Beleza, saudara. Kemarin kita kumpul dengan TCC Fellowship, Kak Arman berkata, kalau mau rema satu pelajaran itu minimal dengar 7 kali. Saudara, saya bersyukur sampai hari ini saudara, sudah dari tahun 99 saya ada di Abalov, sekitar 16 tahun saudara, ikut SPK pemenang sampai hari ini juga masih ada di kelas SPK pemenang. Saya sudah pakai bajunya saudara. Pastikan saudara yang rindu mengalami perubahan di dalam SPK pemenang, ya, saudara ikut di dalam SPK pemenang. Ada 100 orang lebih yang sudah ikut saudara. Wow, ini hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah area barat. Pastikan saudara hadir saudara. Mari saudara kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau baca ini firman luar biasa. Prinsip firman Tuhan itu sangat berbeda saudara. Ketika saya membaca ayat ini, firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Wow. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Coba lihat, mau bertambah kaya? Sangat berbeda. Kalau dunia berkata banyak nabung, banyak deposito, bertambah kaya. Tetapi firman Tuhan berkata, sama seperti Rito tadi katakan, kita ini pendatang dan perantau.
Kita nggak bisa bawa harta kita mati. Tetapi saya sudah mulai keset, Tuhan, harta saya mau pakai buat apa? Saya mau pakai buat kerajaan. Gimana kita mengumpulkan harta yang sesungguhnya di sorga. Rumah yang sesungguhnya ada di sorga. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara, saya sekolahnya sekolah konten. Orang sekolah konten itu hitung-hitungannya gampang. Tapi saya bersyukur firman itu mengubah hidup saya. Dunia mengajar banyak berhemat, tetapi Tuhan berkata sebar harta. Harta yang sesungguhnya lah harta ketika kita berdampak buat kerajaan. Dan hari ini saudara, harta bukan hanya berbicara uang, tetapi hidup kita. Hidup yang diberikan buat orang lain. Harta berbicara apa? Waktu kita. Kita menyediakan waktu kita buat orang lain. Saya bersyukur kalau hari-hari ini saya ada di masa dengan memberi waktu-waktu saya yang terbaik buat Tuhan. Dari masa muda saya sampai hari ini, saya bersyukur. Saudara, mari setiap kita, mari kita melihat kehidupan kita. Bagaimana dengan waktu kita? Apa kita menyebar waktu kita buat hidup, menabur buat orang lain? Apakah kita menyebar daya kita, perhatian kita, kita caring kepada orang lain? Apakah kita menyebar uang kita buat menabur buat kerajaan? Hari ini saudara, biarlah apa yang juga Rito sampaikan, kita mendapat pengertian. Hidup sebagai pendatang, hidup sebagai perantau di muka bumi. Buat saudara yang hari-hari ini sedang menanti janji Tuhan, sedang berdoa untuk sesuatu hal terjadi, jangan putus asa, saudara. Mari kita tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan kita baik. Mari saudara angkat persembahan yang saudara sudah siapkan.